Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas mulai dari diri modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Perkenalkan, nama saya Fitriani, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bima. Fasilitator Bapak Joni Saputra SSSR, pengajar praktik Ibu Nur Fajri SPD. Sebagai seorang pendidik, jadilah seperti air. Teguh pendiriannya, namun juga siap untuk menyesuaikan diri dalam menjalani proses pembelajaran. Oleh Ica Hadijah. Selama menjadi pendidik, Anda tentu pernah mengalami sebuah peristiwa yang dirasakan sebagai sebuah kesulitan, kekecewaan, kemunduran, atau kemalangan yang akhirnya membantu Anda bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Yang pertama, apa kejadiannya? Kapan, di mana, siapa yang terlibat? Apa yang membuat Anda memilih merefleksikan peristiwa tersebut dan bagaimana kejadiannya? Sebelum saya menjadi calon guru penggerak, hal yang terjadi yaitu ketika saya mengajar beberapa kali pertemuan untuk mengetahui pencapaian kompetensi dasar murid, saya melakukan ulangan harian kepada murid, dan setelah saya memeriksa hasilnya, di antara 19 murid hanya 4 orang yang mendapatkan nilai di atas KKM. Pada waktu itu saya merasa kesulitan dan kekecewaan dan berpikir bahwa saya gagal dan melakukan pembelajaran kepada murid-murid saya. Saya juga menganggap murid tidak memperhatikan pelajaran saya, sehingga mereka sebagian besar mendapatkan nilai di bawah KKM. Setelah merasa lebih tenang dan mengontrol emosi, saya mencoba melakukan refleksi terhadap cara mengajar saya selama ini. Ternyata, selama ini saya mengajar tidak terlalu memperhatikan kebutuhan, minat, dan profesi siswa. Saya hanya mengajar sesuai dengan sistematika yang ada dan jangan memberikan kesempatan murid mengutarakan saran tentang metode dan mode pembelajaran yang mereka inginkan. Yang kedua, bagaimana Anda menghadapi krisis tersebut? Bagaimana Anda dapat bangkit kembali, bertumbuh dari krisis tersebut? Setelah saya terpilih menjadi peserta calon guru penggerak dan melaksanakan pendidikan, saya memperoleh banyak ilmu, pengetahuan, dan wawasan baru tentang budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, dan lain-lain. Pada akhirnya saya sadar dan mulai merubah cara dan pola pembelajaran saya dengan memperhatikan kebutuhan minat dan profil belajar siswa. Yang ketiga, gambarkan diri Anda setelah melewati krisis tersebut. Apa hal yang terpenting yang Anda pelajari dari krisis tersebut? Yang kedua, bagaimana dampak pengulangan krisis tersebut terhadap diri Anda dalam menjalankan peran sebagai pendidik? Hal terpenting yang telah saya pelajari adalah dalam menghadapi masalah dibutuhkan ketenangan dan mengontrol emosi yang baik, serta merefleksikan diri atas tindakan-tindakan yang saya lakukan. Yang kedua, dalam menjalankan peran sebagai pendidik, dampak pengelolaan terhadap diri, yaitu dengan merefleksi diri seorang guru sebelum melakukan pembelajaran terlebih dahulu. Guru harus mengetahui kebutuhan masing-masing murid, mulai dari kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Yang keempat, sebagai pendidik, Anda tentu pernah bertemu murid yang memiliki pemahaman diri, ketangguhan, dan kemampuan membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Setujukah Anda bahwa faktor-faktor tersebut membantu ia menjalani proses pembelajaran dengan lebih optimal di sekolah? Jelaskan jawaban Anda dengan bukti atau contoh yang mendukung. Saya setuju dengan murid yang memiliki pemahaman diri, ketangguhan, atau kemampuan membangun hubungan yang positif dengan orang lain akan membantu ia menjalani proses pembelajaran dengan lebih optimal di sekolah, karena hubungan dan komunikasi yang baik akan membuat kenyamanan dalam proses pembelajaran, sehingga murid akan mudah memahami pelajaran. Sebagai contoh, murid yang memiliki kemampuan membangun hubungan positif pasti akan mampu dan mudah berteman dengan siapapun dan akan mudah berkolaborasi dengan teman-temannya dibandingkan dengan murid yang pemalu atau introvert.
sehingga tidak bisa membangun hubungan positif dengan orang lain. Yang kelima, dari kedua refleksi di atas, apa yang dapat Bapak Ibu simpulkan tentang hubungan antara kompetensi sosial dan emosional dengan keberhasilan dalam pengelolaan krisis Anda dan pembelajaran murid Anda? Dari kedua refleksi di atas yang dapat saya simpulkan tentang hubungan antara kompetensi sosial dan emosional dengan keberhasilan dengan pengelolaan krisis saya dan pembelajaran murid, yaitu hubungan sosial dan emosional sangat berpengaruh dalam keberhasilan pengelolaan krisis dan di dalam pembelajaran, karena dengan guru memahami dan menerapkan hubungan sosial dan emosional, maka akan membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilannya dalam mengolah emosi, bangun hubungan yang sehat dan baik, menetapkan tujuan, dan mengambil keputusan dalam hidupnya. Yang keenam, setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, apa yang Anda harapkan untuk pembelajaran selanjutnya? Silakan kemukakan harapan bagi diri sendiri. Harapan bagi saya sendiri adalah saya ingin menjadi guru yang memiliki hubungan sosial dan emosional yang baik terhadap semua orang, termasuk sekolah, rekan guru, komunitas sekolah, dan terkhusus murid-murid saya, agar saya bisa memahami mereka sesuai kebutuhan, minat, dan profil belajar, serta bisa melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan melakukan inovasi-inovasi baru terhadap strategi dan metode pembelajaran yang efektif dan kreatif. Yang ketujuh, setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, apa yang Anda harapkan untuk pembelajaran selanjutnya? Silakan kemukakan harapan bagi murid-murid Anda. Harapan saya terhadap murid-murid saya adalah saya mengharapkan murid saya memiliki hubungan sosial dan emosional yang baik terhadap semua orang, terkhusus kepada guru dan murid yang lain, agar tercipta kenyamanan dalam lingkungan belajar mereka dan murid bisa belajar dengan baik sehingga membuat mereka menjadi generasi yang berakhlak, berbudi pekerti, yang mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.